Puskoprit Jakarta adalah koperasi simpan pinjam tingkat sekunder yang beranggotakan primer koperasi. Saat ini jumlah anggota Puskoprit Jakarta adalah 100 anggota primer dengan total anggota perorangan sebanyak 95.000 yang tersebar di wilayah Negara Kesatuan Negara Indonesia. Peran dan fungsi Puskoprit Jakarta. Sesuai dengan tujuan pendiriannya, Puskoprit Jakarta hadir sebagai pusat konsultasi, pembinaan, pendampingan, dan pelatihan kepada anggota dan calon anggota dalam masyarakat dengan berbagai latar belakang dan ikatan pemersatu, paroki, yayasan, perusahaan, sekolah, perguruan tinggi, dan masyarakat umum. Bermula dari pergerakan pada abad 1800-an di Jerman oleh Frederick William Raveisen, gerakan yang bertujuan membebaskan para petani dalam menghadapi masa paceklik saat itu, dan gerakan itu disebut Credit Union. Di Indonesia, Credit Union diperkenalkan oleh Pastor Karl Albert Karim RBSY dan beberapa aktivis yang membentuk KUKO atau disebut Credit Union Counseling Office, yang dalam bahasa Indonesia disebut Biro Konsultasi Koperasi Kredit, yang dipimpin oleh Pastor Karl Albert Karim RBSY sebagai direktur dan dibantu oleh Dr. Andes Robi Tulus. Pada tanggal 8 Desember 1969, perkembangan Credit Union di Jakarta semakin menampakkan hasil setelah pada Januari 1972 diselenggarakan pertemuan Credit Union pertama di Sindanglaya, Jawa Barat. Hasil keputusan pertemuan tersebut adalah pembentukan koordinator daerah, salah satunya adalah wilayah Jakarta. Pada tanggal 21 Februari 1982, didirikan BK3D DKI Jakarta oleh 12 CU. Pada tanggal 18 Oktober 1993, BK3D DKI Jakarta setelah memperoleh badan hukum dengan nomor 3194-BH-1-93, maka berganti nama menjadi Puskopdit Jakarta. Puskopdit Jakarta berada dalam satu gerakan Credit Union, yaitu 1. WOCU, World Council of Credit Unions, yang merupakan asosiasi dari koperasi seluruh dunia, pusatnya di Amerika. 2. ACU, Association of Asian Confederation of Credit Unions, merupakan asosiasi koperasi di Asia yang berpusat di Bangkok. 3. INCOPDIT, Indo Koperasi Kredit, merupakan asosiasi koperasi kredit di Indonesia yang berpusat di Jakarta. Oleh karena itu, visi dan misi Puskopdit Jakarta mengacu kepada WOCU, ACU, dan INCOPDIT. Adapun misi WOCU adalah untuk meningkatkan kehidupan melalui kredit union, dan misi ACU adalah bekerja dalam kemitraan dengan anggota untuk memperkuat dan mempromosikan kredit union sebagai alat yang efektif untuk pembangunan sosial ekonomi masyarakat di Asia. Puskopdit Jakarta sendiri juga memiliki misi dan visi. Misi Puskopdit Jakarta adalah memperkokoh organisasi melalui pendidikan, pembinaan, kaderisasi, standarisasi manajemen, dukungan likuiditas, dan database terpadu. Dan visi Puskopdit Jakarta
adalah menjadi kredit union tingkat sekunder yang sinergis, andal, dan profesional. Puskopdit Jakarta berlokasi di Jalan Letjen Suprapto, nomor 29 Ki, Harapan Mulia, Jakarta Pusat. Kegiatan di Puskopdit Jakarta dikelompokkan ke dalam 3 bidang, yaitu 1. Bidang pendidikan. Pendidikan merupakan pilar utama dalam gerakan koperasi kredit di Indonesia. Sukses dan berhasilnya koperasi sangat dipengaruhi oleh pendidikan, karena koperasi dimulai dengan pendidikan, dikelola dengan pendidikan, dikembangkan dengan pendidikan, dikontrol dan diawasi dengan pendidikan. Kegiatan pendidikan meliputi 1. Motivasi anggota, 2. Pendidikan dasar, 3. Pendidikan akuntansi, 4. Pendidikan kelanjutan. 2. Bidang organisasi. Puskopdit Jakarta juga melakukan pembinaan kepada para anggota maupun calon anggota. Konsultasi manajemen. Pendampingan badan hukum atau aspek legalitas. Audit. Sistem komputerisasi atau IT, dan tata kelola koperasi kredit. 3. Bidang usaha dan keuangan. Kegiatannya berupa pelayanan simpan pinjam atau interlending bagi anggotanya. Produk simpanan yang dimiliki oleh Puskopdit Jakarta antara lain simpanan saham yang terdiri dari simpanan pokok, simpanan wajib, simpanan kapitalisasi. Simpanan non-saham terdiri dari simpanan bunga harian atau SIBUHAR, simpanan khusus berjangka atau SIKUJANG. Produk pinjaman yang terdiri dari pinjaman reguler atau modal, pinjaman untuk pengadaan gedung kantor, pinjaman untuk KPR atau perumahan, pinjaman untuk pengadaan IT, pinjaman untuk investasi. Kecepatan pelayanan kepada anggota merupakan hal yang sangat penting. Oleh karena itu, Puskopdit Jakarta selalu mengembangkan diri dan terus mengikuti perkembangan teknologi, salah satunya dengan memanfaatkan teknologi aplikasi Saktiling. Puskopdit Jakarta di bawah kepemimpinan Bapak Antonius Sugianto mengacu kepada arah dasar Keuskupan Agung Jakarta tahun 2016 hingga tahun 2020. Pertemuan dengan Bapak Uskup saat itu menghasilkan beberapa poin, dan yang menjadi fokus adalah bagian sasaran, dan poin keempat yang berisi meningkatkan bela rasa melalui dialog dan kerjasama dengan semua orang yang berkehendak baik untuk mewujudkan masyarakat yang adil, toleran, dan manusiawi, khususnya untuk mereka yang miskin, menderita, dan tersisih. Atas nama Keuskupan Agung Jakarta, dengan penuh syukur saya ingin mengucapkan selamat Hari Koperasi tanggal 12 Juli 2020 kepada semua anggota koperasi yang bernaung di bawah naungan Pusat Koperasi Kredit Jakarta. Dan pada kesempatan yang bagus ini, saya juga ingin mengucapkan terima kasih
kepada para pengurus Pusat Koperasi Kredit Jakarta yang telah menyediakan diri untuk melayani sekian banyak koperasi dengan sekian banyak anggotanya. Suatu kepercayaan yang besar, suatu tanggung jawab yang besar, tetapi juga saya berharap pengorbanan menjadi pengurus Pusat Koperasi Kredit Jakarta ini memberikan kebahagiaan karena boleh ikut melayani sekian banyak saudara-saudara kita yang mempercayakan bukan hanya hartanya tetapi juga mempercayakan, memberikan kepercayaan kepada para bapak dan ibu saudara-saudari sekalian. Saudari-saudaraku yang terkasih, kalau saya membaca dokumen-dokumen dari Konferensi Wali Gereja Indonesia, khususnya pada bagian nota pastoral, kalau sampai pada kesimpulan gerakan, sejauh saya baca, koperasi kredit union selalu dianjurkan untuk ditumbuh kembangkan. Karena di dalam kredit union, di dalam koperasi itu, orang tidak berurusan hanya dengan uang simpan pinjam, tetapi dengan sikap-sikap hidup. Nah, bagi gereja sendiri, mengapa koperasi kredit union selalu disebut? Karena kredit union atau koperasi pada umumnya ditempatkan di dalam suatu dinamika pemikiran iman, keyakinan iman. Ada 3 kata kunci yang selalu muncul, yaitu pertama iman, yang kedua mediasi, yang ketiga transformasi sosial. Iman selalu menjadi inspirasi. Iman itu tidak cukup hanya diungkapkan. Di dalam doa, di dalam ibadah itu juga penting, tapi tidak cukup. Ada kata kedua yang sangat penting untuk diingat. Iman itu perlu diwujudkan secara konkret. Nah, untuk mewujudkan iman itu perlu mediasi, perlu sarana, perlu jalan, perlu pilihan. Nah, koperasi kredit union ini adalah salah satu mediasi yang dipilih untuk mewujudkan iman itu. Iman yang mana? Iman bahwa kita diutus untuk mewartakan kerajaan Allah, kerajaan keadilan, kebenaran, damai, dan sejahtera. Oleh karena itu, iman yang benar mesti mencari jalan, mencari mediasi, supaya kesejahteraan itu sungguh-sungguh menjadi kenyataan. Nah, kredit union, koperasi kredit, sudah dipilih dan gereja sangat mendukung pilihan itu sebagai salah satu sarana mewujudkan iman, mediasinya itu. Dan kata yang ketiga adalah transformasi sosial. Tadi saya katakan, saya yakini bahwa kredit union dan koperasi pada umumnya itu bukan sekedar masalah uang, koperasi, kredit, simpan pinjam, bukan itu. Tetapi yang diharapkan lebih jauh, yaitu transformasi sosial ketika watak orang di dalam kehidupan bersama menjadi watak yang dikehendaki oleh Yesus sendiri. Hendaklah kamu murah hati, seperti Bapamu di surga murah hati. Dalam bahasa sehari-hari kita sebut transformasi sosial. Dalam bahasa iman, itulah yang disebut kerajaan Allah. Kerajaan Allah bukan gagasan di awang-awang, tetapi kerajaan Allah nyata ketika masyarakat semakin sejahtera. Kerajaan Allah nyata ketika sikap pribadi-pribadi itu sungguh-sungguh sikap yang memikirkan kebersamaan. Dan saya yakin koperasi kredit union adalah tempat yang sangat bagus untuk mengembangkan watak-watak seperti itu. Oleh karena itu, saya pribadi sangat mendukung dan mengharapkan
Paroki-paroki di Keuskupan Agung Jakarta memikirkan hal itu dengan sungguh-sungguh mencari jalan. Mungkin kalau orang satu, orang lain merasa saya tidak membutuhkan kredit union. Tetapi kalau hanya memikirkan saya, itu artinya kerajaan Allah masih jauh. Yang harus dipikirkan bersama adalah bagaimana masyarakat, umat paroki tertentu ini sungguh-sungguh mencari jalan, mencari mediasi untuk mewujudkan inspirasi iman. Dan salah satu mediasi yang sangat didukung oleh gereja adalah kredit union, koperasi kredit. Semoga dalam perjalanan Pusat Koperasi Kredit Jakarta selanjutnya, nilai-nilai yang sungguh-sungguh ingin diwujudkan di dalam koperasi ini semakin membatin di dalam seluruh anggotanya dan meluas di dalam lingkup yang semakin luas. Tuhan memberkati. Keuntungan yang saya rasakan selama bergabung dengan Puskop di Jakarta antara lain mendapatkan berbagai macam pendampingan pendidikan, pelatihan, dan juga pendampingan audit serta pelayanan simpan dan pinjam. Manfaat bergabung di dalam Puskop di Jakarta, bahwa Puskop di Jakarta itu sebagai salah satu wadah dari gerakan koperasi di Indonesia yang secara formal memang diwadahi di Puskopdit ini. Jadi kami selaku primer ini bisa memanfaatkan saling belajar bersama, kemudian pelatihan-pelatihan yang mereka sudah buat kita bisa ikut baik oleh manajemen, pengurus pengawas maupun anggota. Kemudian harapan saya untuk Puskopdit Jakarta ke depannya adalah semoga dapat semakin melayani dan juga mendampingi primer dengan baik, dan juga makin banyak primer yang nantinya akan bergabung dengan Puskopdit Jakarta. Sukses selalu. Harapannya apa? Tentunya Puskopdit Jakarta bisa membuat pelatihan-pelatihan yang sesuai kebutuhan anggota, kebutuhan primer. Jadi akan baik kalau Puskopdit Jakarta memfasilitasi bagaimana model pemberdayaan CU di perkotaan itu. Mari bergabung menjadi anggota Puskopdit Jakarta. Puskopdit Jakarta hebat, koperasi kredit kuat, anggota sejahtera.